Perkenalkan nama saya Meiske Topiana dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas KIP Universitas Patimura. Masyarakat merupakan suatu objek kajian yang selalu menarik dan berkembang. Interaksi antar manusia kadang menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan. Pada tataran yang lebih luas, masyarakat beranggotakan manusia dari berbagai suku, agama, ras, dan sebagainya. Dan semua itu dipelajari dalam IPS. Terkadang, pengertian IPS disamakan dengan ilmu-ilmu sosial. Padahal, pada dasarnya, kedua pengertian itu sangatlah berbeda. Ruang lingkup yang dibahas pada ilmu-ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial juga jelas berbeda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian dan konsep dasar IPS. Yang pertama, pengertian IPS. Menurut Muhammad Muhammad Sumantri, tahun 2001, pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Di sekolah, IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara dengan menampilkan permasalahan sehari-hari masyarakat. IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan sejumlah konsep-konsep dasar dari ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi peserta didik dan kehidupannya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. Di sekolah dasar, IPS merupakan perpaduan dari mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Sejarah, geografi, dan antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Dengan demikian, pembelajaran IPS yang dilaksanakan baik pada tingkat pendidikan dasar maupun pada pendidikan tinggi tidak menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, tetapi pada aspek praktis dalam menelaah, mempelajari, mengkaji gejala, dan masalah sosial masyarakat. Yang kedua, konsep dasar IPS. Definisi konsep dasar IPS adalah suatu citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret atau gagasan yang abstrak. Sedangkan konsep menurut Dorothy Jekyll menyatakan bahwa konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Jadi, konsep dasar IPS dikembangkan berdasarkan konsep-konsep dalam ilmu-ilmu sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Dengan memahami konsep-konsep dasar IPS, anak akan memahami pengalaman dan informasi baru yang diterima secara lebih baik. Nah, ada 12 konsep dasar yang akan diperkenalkan berikut ini, dan guru dapat menambah, mengurangi, ataupun menggantikan sesuai dengan pandangan guru tentang kenyataan sosial yang dihadapi sehari-hari. Berikut ini ke-12
konsep dasar. Nah, dari pemaparan materi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya, serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. Sedangkan konsep dasar IPS dikembangkan berdasarkan konsep-konsep dalam ilmu-ilmu sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tabia.